Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniro Fajriatun, Eskom GR CGP Angkatan 9 dari SMP YBL Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 ini. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang dilakukan yaitu coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki antaranya yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan terhadap supervisi akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan atau observasi pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi modul ini. Saya merasa cemas karena khawatir tidak mampu mengikutinya, dan saya mulai tertarik untuk mempelajari isi modul ini. Dan saya merasa gembira karena saat saya mempelajari modul ini, saya merasa sangat senang. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya dapat berkolaborasi dengan teman-teman sesama teman CGP dalam mempraktikkan coaching akademik menggunakan alur tirta, dengan berperan sebagai coach dan coachee. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang perlu saya perbaiki yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dalam menggali atau mengidentifikasi permasalahan pada coachee sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, pemahaman saya mulai berkembang serta kompetensi yang saya miliki pun mulai mengalami peningkatan, yaitu mulai mampu mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee, atau pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri saya untuk dapat menahan, memberi asumsi pribadi, dan dapat menahan emosi sehingga muncul ide dari si coachee sendiri agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya.
Tujuan supervisi akademik bukan hanya untuk menilai guru saja, namun kegiatan supervisi akademik mampu meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru. Melakukan supervisi akademik harus diawali dengan praobservasi serta pasca observasi. Kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, dan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut dari observasi yang dilakukan oleh guru. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insights baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpihak pada murid sangat penting untuk dapat diterapkan di sekolah, sehingga kompetensi menjadi pemimpin dalam pembelajaran dapat terwujud. Karena sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi harus memahami sosial dan emosional murid sehingga tujuan coaching supervisi akademik dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid serta kompetensi dan kinerja guru dapat ditingkatkan. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. 1. Tantangan yang terberat yaitu menyamakan persepsi tentang coaching dalam supervisi akademik dengan teman sejawat di sekolah. 2. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian guru yang dijalankan secara rutin oleh kepala sekolah kepada guru dan bukan dijadikan sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Menyamakan persepsi kepada teman sejawat melalui rapat tentang coaching dalam supervisi akademik. 2. Memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media. C. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi dengan wakil kepala sekolah. Hanya saja kegiatan itu dilakukan hanya sebagai menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi dilakukan tanpa adanya kegiatan praobservasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai untuk guru saja. 2. Penerapan di masa mendatang. Kegiatan supervisi di masa yang akan datang harus lebih baik lagi guna meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. 1. Dalam modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya, serta dengan praktik coaching yang harus maksimalkan coach untuk dapat menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapinya. 2. Dalam modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan agar suasana menjadi lebih kondusif, dan saat melakukan coaching, seorang coach dapat melakukan teknik tersebut untuk dapat menumbuhkan rasa fokus dan
kehadiran penuh untuk melakukan proses coaching. Modul 2.3 yaitu pembelajaran tentang coaching dalam supervisi akademik. 4. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Peran coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grant 1999. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid. Pendidik sebagai pamong menuntun murid agar murid dapat menemukan kekuatan dalam dirinya, memberdayakan potensi dirinya, dan tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan dirinya. Hal itu selaras dengan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan yang bertujuan menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya mencapai keselamatan dan kebahagiaan.